Kali ini kita akan membahas bagian pertama dari research method, yaitu research question. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari apa itu research dan apa itu problem, kemudian membandingkan antara problem dengan symptom, kemudian langkah-langkah preliminary research untuk mendapatkan problem statement, dan tipe-tipe of studies, dan terakhir ethical issues. Pertama, apa itu research? Kita sudah bahas beberapa waktu sebelumnya. Ada 3 hal kata kunci utama di dalam research ini, yaitu investigasi atau inquiry ya, kemudian terhadap specific problem untuk mendapatkan solusi atau jawaban. Sehingga penelitian itu ditujukan untuk sesuatu hal yang sudah spesifik untuk menemukan masalah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian apa itu problem? Problem itu adalah gap atau kesenjangan antara sesuatu yang kita inginkan dengan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu gap between actual and desired ideal state. Nah, itu kira-kira. Nah, eee, langkah-langkah yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini adalah langkah pertama dan kedua dari penelitian ilmiah atau scientific, yaitu mengidentifikasi broad problem area dan define the problem statement. Ini 2 langkah pertama dari penelitian ilmiah. Pertama, kita harus mengidentifikasikan apa masalah yang kita hadapi. Ini masih secara luas ya. Kemudian dari masalah yang masih secara general tadi, kita akan melakukan preliminary research, riset pendahuluan, untuk mendetailkan sehingga bisa menjadi research problem. Kenapa ini kita lakukan bertahap? Kita harus meyakinkan bahwa kita benar-benar menemukan problem yang sebenarnya. Jadi bukan hanya masalah yang kelihatan di permukaan, tapi kita pengen lihat kita mengetahui problem yang sebenarnya. Karena kita tahu ada namanya problem dan symptom, problem dan gejala barangkali ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Eee, Cara paling gampang untuk membayangkan adalah seperti orang sakit panas. Ketika orang demam, itu bukan penyakit, tapi demam itu adalah simptom atau gejala bahwa terjadi sesuatu yang, eee, gangguan di dalam tubuh, ada yang sakit, tapi bukan demam itu sendiri yang sakit ya, tapi ada sesuatu hal yang lain yang harus kita cari. Nah, itu kalau, kita tidak mendapatkan masalah atau penyakit yang sebenarnya, maka kita hanya mengobati gejala aja, maka penyakit utamanya masih akan tetap timbul. Gimana cara mencarinya? Ada teknik yang namanya 5 whys ya kan ya. Kenapa 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 kenapa, kita lakukan selama 5 kali atau sampai kita tahu mana penyebab yang menjadi akar permasalahannya itu sendiri. Contoh, misalkan ada kejadian, pegawai-pegawai kunci atau pegawai yang, eee, ahli dari perusahaan, banyak yang keluar, ya. Eee, Pertanyaan pertama, "Kenapa?" Gitu kan. "Oh, mereka tidak puas dengan pekerjaannya." Oh, kemudian kita cari studi tentang kepuasan bekerja. Nah, itu nggak akan sampai ke akar permasalahan, karena sebenarnya kalau secara ringkas kalau kita bisa nanya pertanyaan, kita bisa tahu akar permasalahannya. Eee, Kenapa mereka nggak puas? Yaitu karena mereka nggak mendapatkan challenge atau tantangan dalam pekerjaannya. Kenapa mereka nggak mendapatkan tantangan? Oh, kenapa mereka tidak mendapatkan kontrol atas pekerjaan mereka. Loh, kenapa nggak ada kontrolnya? Ya, karena mereka tidak ada pengaruh terhadap planning, eksekutif, dan evaluasi dari pekerjaan mereka. Loh, kenapa begitu? Oh, karena kita tidak bisa atau kita tidak mendelegasikan kewenangan kepada mereka. Nah, itu barangkali akar permasalahannya di sana. Sehingga kita akan melakukan riset tentang delegasi kewenangan dan seterusnya. Eee, Preliminary research ini, akan membuat, masalah yang masih general tadi menjadi masalah yang spesifik dan presis, kemudian bisa membatasi ruang lingkup atau ya batasan yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan perspektif mana, dari perspektif mana kita akan melihat, suatu permasalahan itu. Karena perspektifnya beda barangkali. Perspektif, ekonomi, perspektif teknikal barangkali beda ya kan. Nah kemudian, apa saja yang dicari di dalam preliminary research itu? Ada 2 hal yang utama, yaitu, konteks dari, permasalahannya tadi, yaitu organisasi dan lingkungannya.
Kemudian yang kedua adalah tentang masalah tadi ya, topic of interest tadi ya. Misalkan tadi tentang eee, delegasi kewenangan, tentang SDM, nah itu topiknya. Tapi dengan organisasi dan lingkungan ada tentang organisasi lingkungan untuk untuk mendapatkan konteks dari penelitian ini. Nah, eee, kita lakukanlah literatur review tapi yang pertama atau pendahuluan. Kenapa? Untuk dapat menstrukturkan penelitian ini dalam penelitian yang sudah ada atau eee, ya penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga kita tidak menjadi seperti reinventing the wheel ya. Orang-orang sudah menemukan bahwa kalau kita berjalan itu pakai sudut lingkaran lebih bagus daripada segitiga, segi empat, segi lima, segi enam gitu. Daripada kita menemukan kembali, mending kita pakai yang sudah ada, kita teruskan, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan kita. Kemudian yang kedua, membuat problem statement yang jelas dan precise atau spesifik. Itu tujuan dari literatur review yang pertama atau pendahuluan. Apa yang kita lakukan? Bentuknya adalah data barangkali, untuk kita peroleh nanti, primary data dan secondary data. Primary data itu data yang kita kumpulkan untuk penelitian ini saja, spesifik untuk penelitian ini, itu adalah primary data. Sumbernya bisa dari interview, observasi, kuesioner, maupun eksperimen. Sedangkan secondary data itu adalah data yang dikumpulkan, bukan oleh kita, oleh orang lain, atau oleh kita tapi bukan untuk, tujuan, penelitian yang saat ini sedang kita laksanakan. Dari statistical bulletin, dari publikasi pemerintah, dari bursa efek, dari macam-macam itu bisa kita dapatkan. Nah, kriterianya apa untuk secondary data? Kalau primary data pasti akan kita kendalikan karena memang sengaja untuk penelitian ini. Kalau secondary data, barangkali gimana cara kita mengevaluasinya? Timeliness ya kan, datanya up to date atau enggak dengan data 10 tahun yang lalu. Kemudian akurat, harus akurat, kemudian relevan dengan penelitian kita, dan terakhir cost-nya sesuai atau efisien. Problem statement, setelah kita melakukan preliminary review tadi, maka problem statement yang dihasilkan harus tidak ambigu, kemudian harus spesifik, fokus, dan me istilahnya, mengadres dari perspektif tertentu ya kan. Nah ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, problem statement itu ada dua hal yang ada di dasarnya, yaitu objektif dan questions ya kan, riset objektif dan riset question, tujuan dan pertanyaannya. Kemudian untuk tujuan riset biasanya ada dua hal, karena kita kenal ada dua riset, yaitu riset basic research atau penelitian dasar dan penelitian terapan. Maka penelitian basic itu biasanya untuk memperdalam pengetahuan, mendapatkan pengetahuan baru, dan pemahaman secara umum. Sedangkan untuk applied research atau riset terapan ya untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifik yang dalam setting tertentu. Yang harus kita lakukan adalah tiga hal untuk problem statement yang bagus, itu relevan, ya kan, kemudian visible, artinya dengan berbagai hal constraint yang kita punyai, dana, kemudian waktu, kemudian respondennya, kemudian eee, keahliannya, peneliti, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah interesting. Jadi problem statement itu harus relevan, visible, dan interesting. Sehingga dengan menariknya tadi, interesting tadi, kita bisa atau peneliti bisa tetap termotivasi sepanjang proses. Contoh problem statement adalah seperti ini. Ada problem maskapai penerbangan yang mengalami keterlambatan, kemudian terjadi penurunan jumlah penumpang. Problem statement yang diambil untuk penelitian ini adalah pertama, research question-nya yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waiting experience atau pengalaman menunggu dari penumpang. Kemudian yang kedua adalah menginvestigasi dampaknya terhadap satisfaction dan evaluasi dari service-nya tadi. Sehingga yang diambil di sini adalah perspektif dari penumpangnya dan waiting experience-nya. Jadi bukan menyelesaikan keterlambatan dan penurunan
pendapatan perusahaan dengan cara menghilangkan keterlambatan. Itu bukan, itu perspektif teknikal. Di sini kita perspektif dari pelanggannya. Sehingga riset objektif yang dilakukan adalah faktor-faktor apa, ini riset objektifnya, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi waiting experience yang dirasakan oleh penumpang. Kadang-kadang menunggu lama tapi bisa tidak merasakan karena merasa nyaman atau dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah ada konsekuensi dari waiting experience tadi, ya kan ya. Eee, Kemudian yang terakhir ketika apa situasional faktor atau variabel yang lain bisa mempengaruhi reaksi dari konsumen terhadap waiting experience. Jadi waiting experience, pengaruhnya, dan apakah ada yang me mengubah pengaruh antara waiting experience dan evaluasi konsumen tadi. Nah, ini adalah contoh problem statement. Nah, basic type of research question ada 3 hal, yaitu exploratory, deskriptif, dan causal. Exploratory itu explore, kita lakukan kalau belum tahu terhadap fenomena yang terjadi, belum banyak pengetahuan yang kita miliki, kemudian riset yang ada belum banyak, masih banyak limitasinya, topiknya kompleks, dan ya teorinya belum ada, belum cukup untuk bisa membuat suatu theoretical framework. Deskriptif itu untuk bisa mengumpulkan data tentang karakteristik dari suatu objek, mendeskripsikannya, baik itu orang, organisasi, produk, atau merek, atau kejadian, atau situasi, termasuk barangkali correlational study, yaitu mendeskripsikan hubungan antara beberapa variabel. Nah, yang terakhir adalah kausal, ini sudah spesifik untuk tes apakah ada eee, hubungan sebab akibat antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Tipe of studies bisa kita bedakan menjadi 4, reporting studies, descriptive studies, explanatory studies, dan predictive studies. Sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuma ini dalam perspektif yang berbeda, yaitu reporting studies itu hanya memberikan summary data, kemudian menstruktur, menghasilkan statistik untuk membandingkan sehingga kita bisa memahami masalah dengan lebih baik lagi. Kalau deskriptif itu menjawab pertanyaan who, what, when, where, and kadang-kadang how, ya kan ya, untuk mendeskripsikan suatu hal. Ya. Explanatory itu menjelaskan alasan kenapa fenomena itu terjadi, ya kan ya, dari deskriptif studies tadi ya. Kemudian yang terakhir prediktif untuk memprediksikan bagaimana sesuatu itu akan terjadi. Kemudian ada berbagai ethical issue yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan proyek ini atau proyek kita teruskan. Pertanyaan pertama adalah apakah proyek ini atau penelitian ini layak untuk dilakukan dari sisi benefitnya, apakah skill-nya cukup, kemudian apakah partisipannya tidak terpaksa untuk melakukan, kemudian macam-macam, ini yang perlu kita perhatikan agar penelitian kita bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dipakai. Sekian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.